Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak cucu dan keturunan kami menjadi penyejuk hati bagi kami, dan jadikanlah kami pada suatu masa pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu keluarga besar Kosek 1 Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas kita sebagai abdi negara, sebagai prajurit. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 101, ini doa yang sangat baik Bapak Ibu kita amalkan. Fatiras samawati wal ard. Ya Rabb, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Dan bagi Bapak, Ibu para TNI Angkatan Udara adalah penjaga langitnya. Pencipta langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindung yang menjaga dan menyelamatkan aku di dunia ini bahkan di akhirat. Surah Yusuf ayat 101. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama sekali saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seyogianya 7.30 kita sudah mulai majelis pengajian ini, tapi mungkin karena cuaca hujan, kemacetan di mana-mana. Bahkan saya untuk keluar dari tempat tinggal di Tanjung Sari Pasar 1, 10 menit itu hanya untuk keluar dari gang menuju jalan besar. Dan memang begitulah adanya kalau cuaca hujan. Doa saya semoga kesabaran Bapak Ibu dalam iktikaf di masjid ini
diganti Allah dengan sorga dan ridhonya. Alhamdulillah, pada hari ini bagi saya pertemuan kita yang ketiga kali di Masjid Baitus Salam ini. Dan hari ini tema yang kita bahas sesuai dengan surat yang sudah saya terima, problematika kehidupan rumah tangga. Nah, itu tema yang sudah tertulis, dan tema ini menarik kalau kita bahas dengan serius. Saya mulai dengan satu hadis Nabi. Hadis ini menyebutkan arba'um minas sa'adah. Ada 4 hal yang membahagiakan kita. Semua kita ingin bahagia, bahkan tidak saja bahagia, tapi sukses. Namun tidak sedikit orang sukses, tapi mungkin tidak bahagia. Kalau diminta memilih satu, kira-kira yang mana yang kita pilih ini Bapak Ibu? Mau sukses atau bahagia? Satu. Ibu-ibu lah kalau ditanya, mau sukses atau bahagia? Tapi kalau saya ditanya, saya akan jawab, biarlah sukses asal bahagia. Sudah 2 ya Bapak ya. Sukses dan bahagia itu beda. Kalau bahagia itu dia berada di dimensi jiwa kita, di hati, itulah bahagia. Tapi kalau sukses, dia lebih bersifat zohir, kelihatan. Wah, teman kita udah sukses, sekarang pangkatnya sudah 2 bunga melatinya. Nah, kelihatan di pundaknya. Wah, teman kita udah sukses, sekarang sudah jadi jurkam. Apa jurkam ini Pak? Juragan kambing Pak. Kelihatan kambingnya sudah tambah banyak. Maka kesuksesan itu cenderung kepada hal-hal yang bersifat materialistik. Tapi kebahagiaan bisa di atas nilai-nilai materialistik. Contoh ya, maaf. Ada orang dia memiliki harta yang banyak, tapi jangan-jangan tidak bisa tidur malam, Pak. Ketakutan, kecemasan. Uangnya banyak, tapi makan pun tak boleh sembarangan. Banyak kali pantangannya. Malah yang boleh air putih, pisang kepok direbus. Ada orang barangkali tak banyak uangnya, tapi alhamdulillah tak ada pantang. Satu aja, pantang terhidang. Bismillah. Hartanya banyak, tapi pantangan banyak. Ada orang kurang harta, alhamdulillah tak ada pantang. Kalau Bapak Ibu setuju, biarlah harta kita banyak, yang penting sehat. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, itu yang kita inginkan. Maka bahagia dan sukses ini nggak bisa dipisahkan. Doa saya di pagi hari ini bulan Sya'ban, bulan yang barokah juga. Semoga Bapak Ibu semuanya sukses dan bahagia. Ada 4 hal. Nah, ini kita kaitkan dalam kehidupan berumah tangga. Saya pikir semua kita sudah berumah tangga, kecuali mungkin yang masih muda-muda ini ya. Ini Adinda sudah berkeluarga. Nah, belum, ini berarti bekal lah. Jadi Nabi katakan dalam satu hadisnya tadi, arba'um minas sa'adah. Ada 4 hal yang membuat kita bahagia.
dan juga bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan itu. Yang pertama, al-mar'atus salihah. Jadi bahagia itu, bahkan sukses itu memiliki pendamping, istri yang salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semuanya istri-istri yang salihah. Amin. Kedua, bahagia itu adalah wal jarus salih, bertetangga, bersahabat, bekerja bersama orang-orang yang saleh. Tetangga kita orang saleh, sahabat-sahabat kita orang saleh. Di tempat bekerja, rekan kita, sahabat kita, pimpinan kita, staf kita orang saleh. Itu juga membawa kebahagiaan bagi kita. Yang ketiga, wal maskanul wasi'. Bahagia itu punya rumah, tempat tinggal, dan Nabi menyebut itu wasi', luas dia, nyaman di dalam rumah itu. Dan satu lagi, wal markabul hani, punya kendaraan yang bagus. Nah, yang empat ini adalah kebahagiaan, bahkan bisa disebut juga sukses. Rumah tangganya bagus, pandai bersahabat, bertetangga, bersaudara, punya hubungan yang baik dengan orang lain, tempat tinggalnya nyaman, kendaraannya bagus. Wah, yang empat ini tidak mudah juga untuk mendapatkannya. Maka selain daripada ikhtiar, tentu doa. Doa mendapatkan ini tadi yang saya baca di awal, Al-Furqan ayat 74. Ini Bapak Ibu amalkan selesai sholat fardu. Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Kalau susah kali bahasa Indonesianya, boleh bahasa Arabnya Pak. Mana tahu susah kali bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Kemudian baca surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Al-Baqarah 201, Al-Furqan 74. Dua ayat ini doa yang luar biasa untuk kita diberikan Allah kebahagiaan, kesuksesan di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Mari kita lihat yang pertama, dalam kehidupan kita terutama di rumah tangga, kebahagiaan itu disebut Nabi al-mar'atus salihah. Kita didampingi seorang istri yang salihah. Ada ungkapan dan teori umum, kesuksesan dan kehebatan seorang suami tidak terlepas peran dari seorang istri yang ada di sampingnya. Jangan di belakangnya Pak, tapi di sampingnya. Itu menentukan. Ini mohon maaf Bapak, para asisten ya, para pejabat, para perwira menengah ini, dan semua kita tidak akan nyaman bekerja di kantor kalau ini Pak, pikiran, perasaan tidak tenang. Apalagi melihat rumah tangga kita, mungkin istri kita yang tidak membuat kita merasa qurrata a'yun, merasa tenang. Itu sangat mengganggu kinerja kita. Nah, makanya peran seorang al-mar'atus salihah itu sangat menentukan. Karena seorang wanita ini memang, satu hadis Nabi menyebutkan,
banyak kemuliaannya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sampai Nabi katakan sorga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan ibu adalah kaum wanita. Betapa mulianya wanita itu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Nabi, saya dipanggil oleh orang tua saya, ibu saya memanggil saya. Di saat yang sama ayah saya juga memanggil. Yang mana yang saya datangi dulu?" 3 kali Nabi katakan, ibumu, baru ayahmu. Kenapa 3 kali, Pak? Hanya 3 hal ini yang dilakukan seorang ibu, yang bisa dilakukan wanita, gak bisa laki-laki. Ibulah yang sudah mengandung kita 9 bulan, berat dan bertambah berat. Maka tidak ada orang sukses di dunia ini melainkan mereka orang yang memuliakan orang tuanya, terutama ibunya. 9 bulan mengandung kita. Ibulah yang lakukan itu. Yang kedua, ibulah yang melahirkan kita. Dan kita 2 tahun memakan darah daging ibu kita. Itu dalam Quran kan masa menyusui seorang ibu kepada anaknya 2 tahun. 3 hal itu yang dilakukan ibu kita. Maka Nabi katakan 3 kali kepada ibu, sekali kepada ayah. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, ketika Nabi Mi'raj ke langit, ditunjukkan fenomena manusia masa depan. Di neraka yang paling banyak perempuan juga, Pak. Kecuali wanita-wanita yang ada di Masjid Baitus Salam ini. Kebanyakan wanita juga. Nah, jadi hati-hati. Bahkan Nabi sebutkan ma'adharru fitnatam min ba'di lirrijali ila minan nisa. Tidak ada fitnah ujian yang paling berat bagi kaum lelaki kecuali fitnah itu, ujian itu datang dari kaum perempuan. Dan bahkan Nabi pada masa di Mekah 13 tahun, ketika orang-orang kafir menentang Nabi dan supaya Nabi berhenti berdakwah, kan Nabi itu ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang sangat klasik. Dan tawaran ini berlaku sepanjang masa ini. Orang-orang kafir bilang, "Muhammad, sudahlah, nggak usah dakwah lagi, nggak usah ngajak-ngajak umat ini menyembah Tuhanmu, udah berhenti aja. Apa yang kau mau kami siapkan. Kami bisa siapkan harta. Engkau jadi orang paling kaya di Mekah ini. Engkau mau wanita, kami siapkan. Mau yang macam mana modelnya? Engkau mau tahta, kami berikan kekuasaan." Ini yang 3 ini memang dari zaman Nabi ini. Harta, wanita, tahta. Sekarang ditambah lagi, Pak, Toyota. Mungkin ini bahagian dari harta juga ya. Tapi Nabi tidak bisa dirayu dengan apapun. Dan memang kita lihat ini potret kehidupan kita. Di balik berbagai kasus pidana, ada wanita di belakangnya. Coba lihat, ini potret yang kita lihat pada realitas kehidupan hari ini. Berbagai kasus pidana, ada wanita di balik peristiwa. Makanya fitnah yang paling aku takuti, kata Nabi, bahkan sesudah zamanku, datang daripada wanita. Nah, maka dalam berumah tangga, problematika itu banyak. Jadi kalau saya ilustrasikan ini, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang sudah hidup berumah tangga, pada akhirnya kan menuju ke satu tujuan dia. Tujuannya orang berumah tangga itu samara, sakinah, mawaddah, warahmah.
Itu disebut di dalam Al-Quran. Surah Ar-Rum ayat 21. Sakinah, orang berumah tangga itu sejatinya merasakan tenang lahir batinnya, karena sudah ada pendampingnya yang mengurusinya, yang membahagiakannya. Maka itu yang disebut sakinah. Mawaddah, ada kehangatan, kerinduan, ingin selalu bersama dalam suka dan duka. Warahmah, saling memperdulikan dan saling berbagi, saling berkasih sayang. Itu yang disebut dalam Quran sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi mencapai itu kan tidak mudah. Makanya orang berumah tangga itu seperti suatu perjalanan. Nah, kalau Bapak Ibu di angkatan udara ini seperti orang naik pesawat. Ada pilot, ada co-pilotnya, bahkan ada kru dalam pesawat. Nah, pilot itulah kepala rumah tangga. Co-pilotnya itu istrinya. Ada kru pesawat di dalam itu. Mungkin ada bagian pelayanannya, bagian teknisinya, itu keluarga. Dan kita menuju tujuan yang ingin membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi lihat, ketika di atas udara, pesawat itu selalu saja ada turbulensinya, Pak. Kadang ada awan tebal, pesawat itu bergoyang dia. Bahkan kadang terhempas. Kalau terlalu tinggi, terlalu kuat turbulensi di udara, bisa terhempas. Itulah dinamika dan problematika dalam rumah tangga. Selalu pasti ada. Kadang dari istri kita, kadang dari suami kita, kadang dari anak-anak kita. Dan itu selalu ada. Itulah turbulensinya. Tapi seorang pilot yang cerdas, dia bisa mengatasi itu. Yang penting bagaimana pesawat itu landing dengan selamat. Rumah tangga itu tetap utuh, terjaga dengan baik sampai di tujuan akhir kehidupan. Walaupun tentu akan ada gelombang, ada hujan, badai, dan macam-macam di udara itu, tapi dia dihadapi. Tapi kalau pilotnya tidak cerdas, harusnya awan tebal dihindarin, atau ada angin badai yang harus dihindarin, tapi dia menembus itu, bisa saja pesawat itu terjatuh dan hilang dari radar. Ya, karena tidak cerdas bagaimana mengemudikannya. Itu ibarat dalam sebuah rumah tangga. Maka Nabi katakan, kalau kita mampu mengelola dengan baik, segala problematika itu kita kelola dengan baik, maka rumah tangga itu menjadi sorga yang terindah. Itu yang disebut Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku, keluargaku bagaikan sorga yang terindah di bumi ini. Nah, persoalannya bagaimana? Mulailah membangun kehidupan spiritualitas. Jadi ada peneliti dari barat, John Naisbitt dan istrinya Patricia Abundance itu menulis buku. Buku ini sudah lebih 20 tahun. Tapi buku ini dibaca orang dan luar biasa. Yang judulnya Megatrend 2000. Kedua penulis itu menganalisa bagaimana kehidupan orang nanti di abad 20-21 ke depan. Dan buku itu menarik sekali. Termasuk diteliti dalam buku itu problematika dalam rumah tangga. Ternyata menarik ini kedua peneliti. Jadi broken home, kehancuran dalam rumah tangga itu bukan karena rumah tangga itu orang-orang yang karena hidup miskin. Banyak orang rumah tangganya sederhana tapi bahagia. Tapi banyak orang yang rumah tangganya hidup dalam serba kemewahan tapi mengalami kehancuran, tidak bahagia. Itu penelitian, Pak. Dan hasil penelitian itu menyebutkan ada dua. Nah, inilah racun ini yang harus kita hindari.
Kenapa terjadi problematika dan kehancuran dalam sebuah keluarga? Sebab yang pertama itu adalah bahasa mereka itu lost communication, hilang komunikasi dalam keluarga. Nah, maka hidup ini yang sangat penting itu membangun komunikasi. Bapak, Ibu ini orang-orang angkatan udara, pesawat yang sudah take off itu tidak boleh putus komunikasi dengan radar. Begitu hilang komunikasi, ini indikasinya sudah kecelakaan ini. Terjatuh, meledak di udara, atau dibajak, dan macam-macam. Kenapa? Tak ada lagi komunikasi. Apalagi hilang dari pantauan radar itu. Nah, maka dalam Islam ini, komunikasi seorang manusia dengan Tuhannya, media komunikasi itu adalah sholat, Pak. Maka jangan pernah kita tinggalkan itu. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat itu orang yang sudah tidak lagi berkomunikasi dia dengan Tuhannya. Nah, kalau sudah tidak ada komunikasi, kehancuran akan terjadi. Nah, maka dalam rumah tangga ini, menghindari problematika, walaupun pasti ada, maka bangun komunikasi. Dan Nabi ajarkan itu. Hidupkan dalam keluarga kita 3 perkara. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah amalkan yang 3 ini. Pertama, hidupkan dalam rumah tangga itu sholat berjamaah. Ini media yang paling efektif sekali. Hidupkan sholat berjamaah. Selain ada waktunya, Bapak Ibu ke masjid bersama keluarga, sholat berjamaah. Wah, saya kerja dinas sampai sore, maghrib Bapak Ibu berjamaah. Maghrib belum sampai rumah macet, isya berjamaah. Isya belum pulang juga, wah ini dinas malam, subuhnya berjamaah. Kalau subuh nggak pulang juga, kemana suami kita ini? Kecuali tugas keluarlah atau dinas. Sesibuk-sibuk orang biasanya subuh sudah di rumah, Pak. Hidupkan sholat berjamaah. Bangun komunikasi. Komunikasi internal dan komunikasi menembus batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia kali rumah tangga itu ketika dibangun dengan nilai-nilai spiritualitas. Maka peneliti tadi sebut broken home itu pertama kehilangan komunikasi, kedua dikarenakan kemiskinan spiritualitas. Artinya rumah tangga itu kering dari pengamalan ajaran agama. Walaupun mereka hidup dalam serba kemewahan, tapi di rumah tangga itu nggak ada yang beriman, nggak ada yang sholat, nggak ada yang baca Quran. Ini akan menjadi kehancuran ini pada masanya. Itu ya yang pertama, dipesankan Nabi, menghindari problematika itu, hidupkan sholat berjamaah. Sekali waktu, Bapak Ibu ada waktu, pergilah wisata religi untuk bisa juga sholat berjamaah. Nanti pergi, sekarang kemanapun kita pergi Bapak Ibu, masjid semakin banyak. Ke daerah-daerah kabupaten kota pun kita, Bapak Ibu misalnya pergi ke Sedempuan, nanti di Sipiro ada masjid itu Syahrun Nur, bersebelahan dengan Pemkab Sedempuan itu. Indah sekali masjidnya Syahrun Nur. Kemana-mana kita pergi sekarang ini. Jadi kalau kita tugas, dinas, wisata, jadikan semua itu perjalanan religius. Cari masjid. Jadi kita jangan pernah berhenti komunikasi kita dengan Allah. Karena tanpa berkomunikasi dengan Allah, nanti hidup ini jauh dari keberkahan. Hidupkan, saya sekali bawa keluarga, rekreasi. Kalau nggak sanggup di dalam negeri, pergi ke luar negeri, Pak. Bawa keluarga, rekreasi.
Hidupkan sholat berjamaah. Yang kedua, hidupkan dalam keluarga kita tadarus Quran. Inilah menjaga problematika itu. Siapa kita yang nggak punya problem? Pasti ada. Hidup ini adalah menghadapi problem. Semua akan punya problem itu. Maka yang kedua, hidupkan dengan tadarus Quran. Alangkah indahnya Bapak Ibu selesai sholat maghrib misalnya, kumpulkan anak. Ayo, baca kamu 1 ayat, 2 ayat. Baca kamu terjemahannya. Nah, Bapak Ibu sudah sering mengaji, sampaikan nasihat yang didapati dari para guru. Nasihati. Ini praktis tapi luar biasa pengaruhnya. Sehingga rumah tangga itu tidak terputus dari komunikasinya. Sholat berjamaahnya, tadarus Qur'annya. Bahkan satu lagi diajarkan Nabi, hidupkan dalam keluarga itu makan berjamaah. Walaupun yang dimakan sederhana Pak, cuman bawal, kakap, sate, udang dan kepiting. Bukan menunya, tapi kebersamaannya yang sangat luar biasa itu. Jadi kalau yang 3 ini bisa kita wujudkan, apapun problematika itu bisa dicari solusinya. Nah, sama kalau seorang pilot itu terus komunikasi dengan radar memantau udara, dia bisa kasih arahan. Kamu naikkan ketinggian pesawat, di sana awannya sangat tebal, hindari naik atau turun. Kenapa? Komunikasi. Maka sarana komunikasi kita yang paling efektif itu adalah sholat Bapak Ibu. Disitulah kita berbicara dan berdoa, bermunajat. Dan carilah waktu komunikasi yang paling strategis. Kapan waktunya Pak? Qiyamul Lail. Maka Nabi Muhammad itu ketika di Mekah, apa yang tidak Nabi hadapin? Ujian, cacian, makian. Bahkan di Taif dalam sejarahnya, dilempar batu sama orang Taif, kena difitnah sama orang dari Mekah. Sebelum Isra Mi'raj, Nabi pergi ke Taif. Tapi orang Taif karena sudah termakan fitnah, malah menghujani Nabi dengan batu. Itu kan dalam sejarah. Tapi Nabi itu tegar dia. Sebab komunikasi Nabi dengan Allah itu tidak pernah terputus. Bahkan dalam sejarah Nabi itu tahajudnya tiap malam Pak. Apa nggak dihadapi Nabi? Masalah umat, menghadapi strategi perang melawan orang kafir dan sebagainya. Tiap malam tahajud sampai bengkak kakinya. Kita bengkak juga Pak, asam urat lagi naik. Maka alangkah indah sebuah rumah tangga menghadapi problematika tahajud. Dan kalau kita tahajud disunahkan Pak, bangunkan keluarga. Bapak udah bangun duluan, bangunkan istri anak. Ibu bangunkan dulu, sudah bangun, bangunkan suami anak. Ada yang bertanya, sudah saya bangunkan suami anak, malah narik selimut. Kena dingin itu di 1/3 malam, jam 4 pagi, jam 3 pagi, dingin itu. Gimana cara saya? Saya jawab, Ibu, kalau bangunkan suami, jangan dengan kekerasan, jangan dengan marah-marah. Karena secantik-cantik orang kalau marah jelek Bu, apalagi yang jelek marah-marah Pak. Jadi gimana saya bangunkan suami? Bangunkan dengan cinta. Cium keningnya. Suamiku, sudah saatnya kita tahajud yuk. Kita berdoa. Semoga anak-anak kita baik-baik. Bangunkan. Malah gak bangun. Dengan cara itu. Cara kedua, ibu ambil wudhu. Sedikit percikkan air wudhu di kakinya. Sehingga ada rasa dingin. Supaya dia bangun. Udah dicoba gak bangun juga. Ambil kursi. Loh, jangan dipukulin Bu, itu KDRT pidana. Ambil kursi, duduk di sampingnya, bangunkan lagi. Gak bangun juga, langkah terakhir ambil Quran, bacakan Yasin.
Maksudnya apa Pak? Bangunkan keluarga dengan ayat-ayat Al-Quran. Baca Al-Quran. Nah semoga dengan upaya itu kita bisa menghidupkan Qiyamul Lail. Dan apa yang dikatakan Nabi ini sangat efektif. Apalagi nanti di saat insya Allah bulan Ramadan yang semakin dekat. Hidupkan itu sholat berjamaah. Hidupkan kembali tadarus Quran. Hidupkan kembali makan berjamaahnya, saat sahurnya, saat berbukanya, sehingga dengan selalu membangun komunikasi dalam keluarga, problematika itu akan bisa dihadapi bersama. Ya apalagi mohon maaf hari ini Bapak Ibu, anak-anak kita, bahkan generasi bangsa kita, mereka terus dihadapi ini dengan berbagai kriminalitas. Nah dibalik kemajuan dunia teknologi, informasi dan sebagainya, tapi lihat itu pernah dilakukan satu riset, ini mohon maaf di Indonesia bahkan mungkin di dunia, kita anak-anak kita Pak, generasi kita hari ini itu dihadapkan pada 5 kejahatan yang sangat masif dan perlu kita antisipasi. Kita mulai dari keluarga kita. 5 ini sudah sangat luar biasa. Yang pertama itu apa yang disebut dengan madat, ya bahasa peneliti itu madat. Madat ini narkotika dan macam-macam zat sejenisnya. Ini sudah luar biasa pada hari ini. Kalau kita lihat tayangan-tayangan di televisi itu, ya Allah ya Rob, orang sekarang ini sudah brutal Pak. Main pukul, main lempar, bunuh, seperti hewan buas. Dan memang maaf, pada diri manusia siapapun kita ada namanya al-quwatus sab'iyah. Semua kita punya potensi jadi orang buas. Bisa menyerang, menghantam, berkelahi, membunuh, semua itu ada. Hanya karena kita mendapat hidayah dari Allah, kita mampu meredam itu. Kita bisa menyerang nanti pada saatnya. Mungkin ketika berperang, ketika menghadapi musuh, potensi buas itu juga akan muncul pada diri kita. Tapi hari ini kita lihat, coba bayangkan, ada suami, istri dibanting Pak, kayak UFC itu. Ada lagi istri Pak, dilempar pakai bola biliar, coba bayangkan. Kan sudah buas ini. Hati-hati. Nah maka Nabi pernah katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi, dan sebaik-baik lelaki, sebaik-baik suami di antara kamu adalah yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya. Jadi sebaik-baik suami itulah suami yang paling sayang kepada keluarganya. Dan insya Allah nih saya yakin bapak-bapak ini adalah orang yang paling sayang nih kepada keluarga. Amin ya. Lihat problematika kita, madat tuh. Yang kedua, main tanda kutip judi, baik offline, online, ini masif pada hari ini Pak. Bahkan dari sejak zaman Nabi sudah ada ini. Inilah yang dihadapi anak-anak kita hari ini. Judi, apalagi geng motor. Nah ini aksi pencurian, perampokan dengan kekerasan. Ya Allah ya Rabb. Apalagi termasuk maaf istilah peneliti itu madon. Madon ini free sex, pergaulan bebas, perzinahan di berbagai tempat dengan berbagai motif yang terjadi pada hari ini. Bahkan juga lewat online bisa terjadi transaksi dan sebagainya. Kemudian termasuk juga berbagai kegiatan lain yang masif, miras minuman keras. Nah maka generasi kita hari ini, bahkan kita juga dihadapkan pada yang ini. Tapi kalau kita memiliki daya tahan Pak,
daya juang yang tinggi. Dengan kita bangun komunikasi dalam keluarga dan komunikasi yang intensif kita dengan Allah, badai-badai turbulensi itu bisa dihadapin. Walaupun di depan mata kita lewat saja tidak melakukan perbuatan itu, karena kita sudah punya daya tahan, daya juang. Nah, makanya bangun silaturahim dalam keluarga dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan kehidupan spiritualitas. Nah, itu perlu kita bangun. Nah, sedikit saya tambahkan. Makanya peran yang paling penting itu juga adalah peran seorang istri yang salehah. Apalagi di Hambat hari ini, seorang wanita itu 3 perannya. Ada wanita karir nih, seperti ibu-ibu yang hadir, mungkin sebagian berkarir, bekerja. Tapi jangan lupa bahwa seorang wanita selain karir, dia adalah ibu dari anak-anaknya, yang juga tanggung jawabnya mendidik mereka. Dan juga ibu adalah istri dari suami yang juga harus mengurus suami. 3 Pak, peran wanita hari ini. Dia berkarir, dia juga seorang istri, dia juga seorang ibu. Maka berat ini, kecuali dia mampu menciptakan 3S, serasi, selaras, seimbang dalam mendidik keluarganya. Nah, maka jadilah ibu sebagai istri yang solehah. Bagaimana menjadi istri yang solehah itu? Nabi ajarkan ada 4 upaya yang harus dilakukan seorang ibu dalam mengatasi problematika rumah tangga ketika dia tampil sebagai istri yang solehah. Jadi Nabi sebutkan, al-mar'atu solehah idza sholat khamsaha, idza sholat al-mar'atu khamsaha. Jadi istri yang solehah itu pertama, dialah yang selalu menjaga sholat 5 waktunya. Begitu juga tentu seorang suami yang saleh, jaga sholat 5 waktu Pak. Apapun kita, kalau ini bisa kita jaga, sholat ini kita jaga, maka Allah pun menjaga kita. Dan bersyukur Bapak Ibu di kantor ini, begitu megah ini masjid ini. Ini adalah simbolisasi bahwa TNI Angkatan Udara ini orang yang dekat dengan Allah SWT. Namanya pun penjaga langit Pak. Nah, maka masjid ini tempat kita membangun komunikasi khusus 5 waktu, ada duha dan sebagainya. Nah itu, jadi istri yang salehah idza sholat al-mar'atu khamsaha. Yang kedua, wasomat syahroha. Jangan tinggalkan nanti puasa Ramadan. Kalaupun puasa sunnah boleh, tapi minta izin dulu sama suami. Jangan nanti suami sudah dinas 2 minggu, pulang hari Senin jam 10 pagi ibu puasa. Jangan, karena suami rindu, dia ingin bertemu istri. Kalau puasa sunnah, minta izin kalau memang suami kita di saat itu memang dia ingin kita tidak berpuasa. Tapi kecuali Ramadan, lakukan itu puasa Ramadan. Dan sebentar lagi, maaf Bapak Ibu, salah satu yang diperintahkan Nabi, kalau kita tinggal puasa Ramadan tahun lalu, jangan tunggu sampai datangnya Ramadan berikut. Qadha, gantikan Pak. Mungkin tahun lalu, ya ini mohon maaf terutama bagi ibu-ibu, mungkin ada ketinggalan ya seminggu karena uzur syar'i. Ini mau Ramadan, bayar dulu. Jangan tinggalkan. Dan puasa itu menyehatkan kita Pak. Saya pernah ketemu, dulunya beliau masih bintang 1 Pak, dan Lantamal 1, rumah dinasnya di depan Hotel Polonia. Saya lupa nama beliau itu. Pangkatnya bintang 1, jabatan dan Lantamal 1, marga Ginting. Saya ingat marganya. Jadi ketika kami acara buka puasa dengan forum pimpinan daerah, dan giliran di rumah beliau, masa itu gubernur mungkin Pak Gatot ya, di Sumatera Utara. Jadi beliau duduk satu meja, cerita, saya ini sudah lama puasa di bulan Ramadan, walaupun saya non muslim, kata beliau. Saya kaget loh, kenapa Bapak puasa?
Saya dari dulu, dari saya di Taruna Akabri Angkatan Laut, saya sering berpuasa. Loh kenapa Pak? Karena saya ini, kata beliau, kebetulan ikut latihan karate, jadi sudah sabuk hitam atau apa hampir dan 1 gitu, udah tinggi dia. Jadi karena merasa punya ilmu bela diri, temperamen tinggi. Bahkan di sekolah pun, ya kalau ada teman dikit aja ganggu sudah di karate lah gitu. Sampai masuk pendidikan Taruna Akabri pun terbawa emosional itu. Hampir diskor gitu. Nah akhirnya dia membaca, dia dengar ceramah katanya bahwa puasa itu sehat dan menjaga kecerdasan emosional. Akhirnya dia coba ikut puasa Senin, Kamis, bahkan terus dia puasa Ramadan sampai selesai pendidikan Akabri, sampai jadi dan lantamal bintang 1 puasa Ramadan. Dan beliau katakan, saya pikir ini tinggal hidayah aja nih Pak yang belum dapat ini. Dia udah puasa seperti itu. Dan beliau katakan, saya puasa ini pertama saya rasakan badan saya sehat. Jadi kalau saya medical check up, gula, kolesterol, asam urat, bagus. Dan saya lebih stabil. Kalau dulu sedikit aja saya terpancing itu udah saya kerjain gitu. Tapi dengan saya terus berpuasa ini, lebih bisa saya mengendalikan emosi saya. Nah itu testimoni orang non-muslim Pak. Jadi memang puasa itu sangat mencerdaskan terutama emosional kita. Dan ternyata orang non-muslim pun banyak melakukan puasa itu. Nah insya Allah sebentar lagi. Maka Bapak Ibu kita yang tertinggal, silahkan kita selesaikan itu. Nah istri yang solehah, dia juga berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafidhat farjaha. Nah, wanita itu harus bisa menjaga marwah, kehormatan diri. Nah, apalagi nih bagi wanita nih, mohon maaf. Karena Nabi katakan fitnah yang paling berat dari wanita. Dan ternyata analisa dalam Al-Quran itu ini hebat. Wanita ini diberikan Allah ada magnet, tarikan. Ketertarikan lelaki kepada wanita itu tinggi sekali. Sebab ada 5 poin pada wanita itu yang merupakan energi kekuatan yang membuat, ya harusnya untuk suaminya Pak. Maka ibu jaga yang 5 ini. Termasuk terutama nanti sampaikan kepada anak-anak gadis kita dalam keluarga. 5 energi kekuatan wanita itu pertama pada matanya Pak. Beda itu mata wanita dengan laki-laki. Maka Quran itu kan menyuruh kita menundukkan pandangan. Saya pun tak berani kali Pak lihat mata ibu-ibu yang di belakang. Agak tunduk juga lah, takut lama-lama dilihat. Itu matanya. Nah ada keindahan yang Allah ciptakan pada mata wanita itu. Ada lagi mata yang seperti mata unta Pak. Nah itu pernah diteliti, unta itu Bu, 3 lapis bulu matanya. Pertama lapisan normal, dalam cuaca normal. Di Arab ada badai gurun pasir, jadi kadang-kadang pasirnya naik. Maka unta bisa mengeluarkan lapisan bulu mata kedua, yang tebal dan lebih lentik dari yang pertama. Dan kalau di Arab ada badai salju, dia bisa keluarkan lapisan bulu mata yang ketiga, lebih tebal lagi Pak, sehingga debu-debu badai-badai daripada salju bisa ditahan dari matanya. Dan ini banyak dicontoh ibu-ibu kalau pesta Pak. Ini jangan-jangan bulu mata unta ini. Cuman kan gak ada badai pasir ya. Apalagi yang kadang-kadang terlalu berlebihan lah, sekedar aja lah gitu. Karena mata itu tarikan kata Allah dalam Quran. Kedua pada kulit. Nah maka kita tak boleh bersalaman sebenarnya kepada wanita yang bukan mahram pada kulit mereka. Ada magnet. Dan ketiga pada betis. Itu juga bagian aurat daripada wanita. Kemudian pada dadanya, yang dalam Quran harus dijaga, ditutup. Dan satu lagi, energi wanita itu pada keperawanannya. Sebegitu Allah memberi kemuliaan kepada wanita. Nah yang semua itu sejatinya dia persembahkan untuk suaminya.
Dan itu menjadi daya tarikan mawaddah yang luar biasa. Nah, maka kita Pak, sebagai suami pun jangan pelit kali sama istri Pak. Kalau ada rezeki lebih, kasih istri bonus Pak, biar mereka memanjakan tubuhnya. Mungkin dia mau mani pedicure Pak, potong kuku udah hitam kukunya. Mungkin dia mau menghaluskan wajahnya. Karena cantiknya wanita, berdandannya wanita untuk suami itu adalah ibadah bagi seorang wanita. Karena kalau kita pulang kantor Pak, istri nyambut, tak palalah pakai bulu mata unta tadi. Dia sambut dengan wajah yang berseri-seri wangi. Hilang Pak lelah badan kita ini. Senang kita. Tapi coba kita pulang Pak, dia sambut cuman pakai kain sarung, baju training, kaos, bau balsem cap kaki 3 Mak. Kita pun bilang sama istri, Mak izin Mak kami lembur 12 hari 12 malam. Begitulah sunnahnya seorang istri dalam rumah tangga itu juga berdandan dia untuk suaminya. Saya pernah ditelepon Bu, ini untuk ibu-ibu ya, maaf ini, telepon pakai private number pula Pak. Ini siapa pula telepon ini? Jawab. Jadi dia tidak mau diketahui identitasnya. Kenapa Bu? Saya sedih kali ini Prof. Kenapa? Memang secara materi suami saya memenuhi segala-galanya. Tapi kan saya ingin juga pergi dengan suami, resepsi, sekali-sekali mungkin kuliner lah di mall. Tapi saya nggak pernah dibawa. Loh kenapa ibu nggak dibawa? Nggak ada, paling saya dibawa takziah tempat orang meninggal. Loh kenapa bisa begitu Bu? Akhirnya setelah ditelusurin, tak salah juga suaminya Pak. Karena tampilan ibu tuh pun memang cocok dibawa takziah Pak. Polos sekali, kering gitu ya, wajahnya kering semua. Memang tak salah suaminya. Jadi akhirnya lewat tim investigasi diketahui memang ibu itu polos sekali. Terakhir nelpon lagi saya katakan Bu, ibu diajarkan dalam Islam itu berdandan Bu untuk suami. Dan tampilan ibu pun agak-agak matching lah Bu, sedikit. Ya ibu perlu potong kuku saya bilang. Karena kucing aja pun Bu, seminggu sekali dibawa juga ke klinik hewan itu. Apalagi manusia Pak. Coba ibu berdandan, akhirnya diamalkannya Pak. Pergi dia ke RH, Natasa, ke Bening, tak kemana-mana. Udah licin lah mukanya Pak. Pakai baju pun sudah matching juga. Warna jilbab udah sama dengan tas dan sepatunya. Behelnya pun senada. Wah udah bagus ibu. Terakhir telepon lagi, Prof terima kasih banyak. Kenapa Bu? Sekarang atas nasihat itu kemanapun suami saya diajaknya, bukan hanya takziah lagi gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi akhirnya berhasil ibu. Makanya termasuk problem-problem kecil dalam rumah tangga itu kadang-kadang hal-hal yang seperti itu. Makanya ibu tampillah. Dan ibu dikasih Allah kekuatan yang luar biasa dalam diri wanita itu. Ya, wanita itu punya kekuatan pada paras penampilan tadi. Jadi ibu nggak dibawa ke takziah saja. Wanita itu punya keterampilan pada lidah, tata boga. Buat suami ibu nggak bisa makan kalau nggak ibu yang buat. Jangan menikah 30 tahun merantang terus ya Allah ya. Asik makan lontong terenak sedunia aja. Ada ya Pak dekat sini ya. Pak Alfian saya sekali kita datangi juga. Ada lontong terenak sedunia rupanya. Awak pun tak pernah makan, di mana yang terenak. Dibilang orang itu pula dekat Kosek 1. Terkejutlah. Saya bilang saya sering juga ke Kosek 1. Ada di belakangnya. Oh gitu ya, nantilah saya survei dulu saya bilang. Nah jadi begitu Bu, lidah, pintar tata boga. Kemudian hubungan biologis. Nah ini termasuk problem-problem yang kadang-kadang tanpa disadarin. Istri yang tidak bisa. Udah Pak nanti kita bahas lontong terenak sedunia.
Kadang-kadang istri lupa bahwa dia juga harus cantik untuk suaminya. Dan Allah anugerahkan dengan makanan, dia bisa menata boga makanan buat suami itu senang. Dan juga maaf tadi, sampai kepada hubungan yang harmonis dalam hubungan biologis yang disebut Quran dengan mawaddah. Nah, kalau yang tiga ini tidak bisa diatasin, ini menjadi problem juga ini. Jadi ibaratnya pilot pesawat ini nggak fokus menerbangkan pesawat terbangnya ini. Kenapa? Problem-problem itu. Nah, maka perlu diciptakan. Maka istri yang solehah tadi adalah yang sholat 5 waktunya, berpuasa Ramadannya, dia jaga kehormatan dirinya, dan satu lagi wa ata'at zaujaha. Jadi patuh kepada suami selagi kepatuhan itu dalam kebaikan. Tapi kalau dalam kejahatan, istri boleh berargumentasi. Ini nggak benar, ini salah, ini dosa, boleh. Nah, tapi kalau dalam kebaikan memang harus ada kepatuhan itu. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, sebagai kita suami ini Pak, contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kepiawaiannya dalam rumah tangga itu adalah menjaga kecerdasan emosionalnya. Maaf ya, orang kan sering kali, kenapa istrinya banyak? Macam Nabi. Padahal dia nggak baca sejarah Pak. Nabi ketika menikah dengan Khadijah, Nabi tidak punya istri yang lain Pak. Itu istri pertamanya. Dan Nabi baru menikah lagi setelah Khadijah meninggal. Selama dengan Khadijah dianugerahkan 6 orang putra putri. Nabi tidak pernah menikah dengan siapapun. Dan setelah Khadijah meninggal, baru Nabi menikah. Dan istri-istrinya setelah itu rata-rata lebih tua dari Nabi. Dan hitam-hitam kulitnya. Ada budak dari Mesir, Hafsah, hamba sahaya, yang mereka ditawan oleh musuh. Nabi selamatkan karena mereka mengucapkan syahadat. Seperti itu. Jadi kalau mau contoh Nabi, cari yang tua-tua, yang susah-susah. Jangan yang 20 tahun, 17 tahun, ini beda ini. Dan memang saya paham Pak, bicara poligami dan politik dua hal yang kurang menarik untuk dibahas itu. Nah, itu yang perlu kita jaga. Suami itu harus menjadi teladan Pak. Dan biasakan memberi contoh yang baik dalam rumah tangga. Karena anak-anak kita melihat kita ayah ibunya. Kalau kita memberi contoh yang baik, insya Allah mereka akan seperti itu. Dan bapak ibu sebagai ayah dan ibu dianggap paling hebat, bahagia dan sukses. Itu ada ungkapan leader as a father. Pemimpin itu layak seperti seorang ayah. Ayah yang hebat, ibu yang hebat, kalau anaknya lebih hebat dari ayah ibunya. Ini maaf, bapak sersan, tapi anak berhasil masuk pendidikan Taruna Akabri. Ibunya mantri, anaknya dokter spesialis. Wah, ini leader as a father. Jangan takut Pak. Ayahnya sipil, ibunya sipil, tapi anaknya jadi pengacara yang hebat. Anaknya penghafal Quran. Anaknya jadi ulama. Ayahnya cuman pegawai biasa. Jadilah kita leader as a father. Ayah, ibu yang hebat, kalau generasinya jauh lebih hebat daripada dirinya. Dan itu kebanggaan kita. Dan yakin Bapak Ibu sekalian, kita yang hari ini Allah kumpulkan di dunia ini, nanti suatu hari Allah juga akan kumpulkan kita bersama keluarga kita di sorga yang penuh kenikmatan itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian kuliah duha lah ya, sudah waktu duha kita pada hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan tema
problematika dalam rumah tangga, dan Allah menjadikan keluarga kita semuanya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti insya Allah saya akan share YouTube saya kepada Pak Chandra lah. Tadi beliau berhalangan, mungkin lewat Pak Andi ya. Nanti bisa di-share, judulnya Nasihat Pernikahan dan juga bagaimana mendidik keluarga generasi kita. Ada 2 video. Nanti insya Allah akan saya share kepada pengurus dan nanti bisa dikirim kepada Bapak Ibu di Kosek 1 Medan ini. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.